Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, ayat ini diturunkan di Mekah. Jadi kalau suratnya atau ayatnya berbunyi ya ayyuhan nas, itu turunnya di Mekah. Karena di Mekah itu belum semuanya beriman. Dan di sini di awal-awal surat Al-Baqarah, di sini seruan kepada seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas, sekalian manusia, ya'budu rabbakum, sembahlah oleh kamu. Alladzi khalaqakum, ialah zat yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda, ialah zat yang telah menciptakan bagi kamu al-arda, yaitu bumi, firasyan, sebagai alas, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa, kemudian Allah menurunkan dari langit ma'an, yaitu air berupa hujan. Fa akhraja bihi minas samarat, kemudian dari air yang diturunkan itu Allah menumbuhkan daripada tumbuh-tumbuhan berupa buah-buahan. Rizqan lakum, menjadi rezeki buat kamu semua wahai manusia. Fala taj'alu, maka janganlah engkau jadikan lillah, bagi Allah, andadan, sekutu atau tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, dan jika kamu berada di dalam keraguan, mimma nazzalna, dari apa yang telah diturunkan oleh kami, ala abdina, kepada hamba kami, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bi surah, maka datangkanlah satu surah min mislihi, yang seumpama dengan Al-Quran ini. Wada'u syuhada'akum, dan panggillah olehmu sekutu-sekutumu, min dunillah, selain daripada Allah. In kuntum shadiqin, jika kamu memang benar. Fa illam taf'alu, dan jika kamu tidak bisa melakukannya, walan taf'alu, dan sama sekali kamu tidak bisa melakukannya, fattaqun nar, maka hendaklah kamu takut dengan api neraka. Allati waquduhan nas, yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia. Wal hijarah, dan batu. Uiddat lil kafirin, yang dijanjikan bagi orang-orang yang kafir. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Apa pengecualian bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya'budu. Ya'budu itu disuruh beribadah kepada Allah. Artinya ini penekanan bahwa manusia itu tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu maqalah mengatakan, Allah tidak akan mungkin membawa kita kepada titik ini lalu kemudian Allah akan meninggalkan kita. Tahu maksudnya niki? Allah tidak akan membawa kita sampai pada titik ini kemudian Allah akan meninggalkan kita. Allah membawa kita ke tempat ini untuk diselamatkan oleh Allah. Jadi kita nggak perlu heran bertiga, berempat, berseribu, berdua ribu, itu artinya adalah kehendak dan kapasitas dari kemampuan kita yang
ketika Allah berikan kita kemampuan untuk sampai pada tempat ini, maksudnya apa? Sebesar apapun ujian hidup yang Allah berikan kepada kita, maka itu artinya Allah memberikan kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalau kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita akan ditinggalkan. Pasti kita akan ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia ini tidak mau ditemani oleh Allah. Jawane ngoten ya. Jadi kalau Allah, nek Gusti Allah sampun gawa jenengan itu sudah sampai titik manapun, itu artinya kita akan selalu ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita yang tidak mau ditemani oleh Allah. Maka dari itu, karena Allah yang selalu ingin menemani kita, maka Allah perintahkan kepada kita, ya'budu rabbakum, sembahlah olehmu Tuhan kamu. Karena kita ini tidak ada kuasa untuk sampai pada titik manapun, tidak ada kuasa. La tataharraku zarratun illa biizni. Tidaklah kita itu akan sampai bergerak sedikit pun tanpa izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita diperintahkan, ya'budu rabbakum, sembah olehmu Tuhan kamu. Kemudian Allah sebutkan di sini, allazi khalaqakum wallazina min qablikum, Allah yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Allah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Jadi kemudian apa? Karena kita ini tidak akan mampu menolong diri kita. Orang lain tidak akan mampu menolong kita di saat kita memiliki masalah. Bisa enggak? Misalnya kita dapat masalah, tanpa kuasa dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa ditolong oleh siapapun. Karena Allah itu Maha Penolong. Kadang-kadang di saat kita senang, banyak orang yang mengingat kita, tapi ketika kita susah, banyak orang yang melupakan kita. Di saat kita dalam titik kemuliaan, banyak orang senang sama kita, tapi ketika kita berada dalam titik kehinaan, maka tanpa izin Allah tidak ada yang bisa mengangkat kita dari titik kehinaan. Karena apa? Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Itulah sebabnya kita memperbanyak ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Kalau kita susah perbanyak ya Arhamar Rahimin, irhamna, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Kalau orang menghinakan kita, ucapkan ya Arhamar Rahimin, irhamna, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Wahai Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, kasih sayangilah saya. Allazi khalaqakum walladzina min qablikum, Allah yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kita ini bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu kalau secara makna ringan dan mudah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Tetapi di dalam implementasi atau di dalam melaksanakan takwa itu berat dilakukan. Jalankan perintah Allah mulai dari hal-hal terkecil sampai dengan hal yang terbesar, maka itu akan menjadi catatan kita, menjadi nilai dan prestasi kita untuk mencapai tingkat takwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Allah telah menciptakan bagi kamu yaitu bumi firasya sebagai alas.
Tanpa kita ada apapun, kita tidak akan bisa tinggal di bumi ini. Karena bumi ini adalah alas kita, tempat kita beranak pinak, tempat kita berkembang biak, tempat kita mendirikan rumah, tempat kita berdiri berjalan, yaitu bumi ini. Tanpa ada bumi ini maka manusia ini tidak akan hidup. Allah menciptakan bumi ini sebagai alas kita, wassama abinaan, dan langit sebagai atap kita, atap yang sekaligus bisa memberikan cahaya, bisa memberikan air, udara, oksigen, yaitu dengan ciptaan Allah SWT berupa langit yang berpitala-pitala sampai dengan 7 pitala langit. Wa anzala, dan kemudian Allah menurunkan minas sama'i, daripada langit itu, ma'an, yaitu air, itu berupa air hujan. Dari mana datangnya air hujan ini? Dari laut. Dari laut naik, atmosfer turun, kemudian disaring dengan awan. Di dalam surat Al-Waqiah dijelaskan, "Lau nasya'u ja'alnahu wijajan falaula tashkurun." Seandainya saya mau menjadikan air hujan itu asin, maka siapa yang akan bisa merubah? Tapi kami itu tidak banyak bersyukur. Karena air hujan ini naiknya dari laut, kemudian setelah dari laut menguap, disaring sama proses awan, fermentasi, baru diturunkan oleh Allah SWT. Kemudian itu pun nggak bisa diminum langsung sebenarnya air hujan itu, karena belum steril, diendapkan lagi, disaring lagi, difilter lagi di bumi ini menjadi air dan kembali menjadi mata air, barulah kita bisa minum. Itulah ciptaan Allah. Oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyariat. Dalam hal apapun harus kita bersyariat. Barang siapa yang mengaku dirinya berhakikat kepada Allah, tetapi dia meninggalkan syariat, maka dia sudah keluar dari eksistensi dia sebagai manusia dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dan dia menjadi syirik. Karena apa? Pekerjaan hakikat itu adalah af'alullah, pekerjaan Allah. Contoh, kalau kita bertanam, Allah bertanya kepada kita di surat Al-Waqiah, "A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Apakah kamu yang bertani atau saya? Coba sekarang kita hitung. Kalau kita bertani itu apa sih pekerjaan kita? Melepas, menimbun, setelah itu pulang tidur, nyenyak. Siapa yang menciptakan akarnya? Allah. Siapa yang menuakan batangnya? Allah. Siapa yang menciptakan daunnya? Allah. Siapa yang menumbuhkan bunga dan tangkainya? Allah. Yang menuakan bunga menjadi buah dan biji, mematangkan, memberikan cahaya matahari, semua itu pekerjaan Allah. Apakah pekerjaan itu kelihatan? Waktu akar itu membesar kelihatan apa enggak? Setiap yang tidak terlihat itu pada dasarnya adalah hakikat pekerjaan Allah. Maka orang yang mengaku dirinya berhakikat kepada Allah tapi meninggalkan syariat, maka dia sudah mengambil alih akan kekuasaan Allah SWT. Dan ini cocok dikatakan orang yang fasik. Dia fasik lebih daripada iblis. Satu hari iblis ngobrol sama Fir'aun. Apa katanya iblis? "Wahai Fir'aun, kamu itu hebat sekali. Saya tidak bisa mengalahkan kamu." Kan? Kenapa katanya Fir'aun? Kaget. Sehebat-hebatnya saya menggoda manusia, saya tidak berani mengaku diri saya ini Tuhan. Tapi kamu itu berani mengaku sebagai diam. Nah sekarang kita ini secara nggak sadar
Banyak orang yang mengucapkan bahwa aku ini bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi pekerjaannya lebih daripada Fir'aun. Fir'aun itu mengaku dirinya menjadi Tuhan, tapi di kala malam dia kembali mengakui dirinya sebagai hamba Tuhan. Siapa yang tahu itu? Kalau malam Fir'aun nangis, berikan saya kekuatan besok karena saya mau berhadapan dengan bala tentara saya. Minta dia sama Allah, Fir'aun. Kalau kita ini apa? Enggak. Ucapan kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi hari-hari kita selalu bercerita tentang diri kita. Oh, itu kalau bukan saya dulu enggak akan begini. Itu semuanya gara-gara saya, itu sebab saya. Kenapa tanamannya subur sekali? Oh, karena saya pakai ini. Lebih daripada Fir'aun ucapan kita. Kalau Fir'aun itu bedanya sama kita apa? Fir'aun itu ucapannya mengatakan aku ini Tuhan, tapi hatinya itu di malam hari mengaku dirinya sebagai hamba Tuhan. Kalau kita ini kebalikan, ucapan kita itu mengakui Tuhan itu adalah Allah, tapi perbuatan kita ini lebih daripada perbuatan Fir'aun. Sehingga kita tidak sadar kalau kita ini disanjung sama iblis. Kalau Fir'aun disanjung sama iblis supaya tingkat kekafirannya itu, kesyirikannya itu meningkat lagi. Hanya dikatakan begitu, Fir'aun kamu ini hebat, tak bisa saya kalahkan katanya. Sampai kaget, apa kehebatan saya? Kalau saya ini sampai dikeluarkan dari surga karena saya tidak mau sujud bersyariat kepada Adam. Tapi kalau kamu ini katanya, bukan hanya sekedar nggak mau sujud, bahkan kamu mengaku dirimu itu sebagai Tuhan, itu yang saya salut sama kamu. Nah sekarang diajak sujud kepada Allah, dia merasa dirinya dekat kepada Allah, merasa dia punya ilmu hakikat, sehingga dia enggan bersujud bersyariat kepada Allah. Apa kira-kira ini mau dikatakan iblis? Enggak, anak buahnya iblis iya, bahkan sudah tingkat ambasadornya iblis. Manusia yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kehebatannya enggak ada. Kalau Fir'aun itu hebat, bisa bikin kerajaan. Kita ini apa? Udah miskin, kere, cari kerjaan, pinjam uang sana sini, sombong lagi, udah kurus, dekil lagi, jadi manusia gimana ini? Itulah sebabnya Allah dalam surat yang lain menjelaskan, walaqad jarahna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahun lahum uzun la yasma'un lahum ayunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Akan dipenuhkan besok neraka itu oleh jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka jin dan manusia ini dikasih hati nggak mau memahami. Diajak ngaji Quran merasa sudah pintar. Kalau tahu Quran tahu ya, yang dimengerti cuman kulitnya saja. Quran itu kan bertulis Al-Quranul Karim. Itu tahu Al-Fatihah tahu sampai waladolin. Maknanya nggak ngerti. Malah bacanya emang debu, dirubah-rubah. Terus maknanya nggak paham lagi. Itu namanya tahu Al-Fatihah, tapi memahami isi Al-Fatihah itu nggak mau dia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia diberikan hati tidak mau digunakan untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsirun. Dikasih mata penglihatan, mata tidak mau dipandang Al-Quran ini. Nah, kalau kita sudah umur sekian tahun tidak bisa baca Quran, kita harus belajar. Sampai satu hari nanti kita harus datang ajal kita nggak ditanya, wa ma imamuka, apa imam kamu? Al-Quranu imami. Al-Quran tidak mau ngakui kita. Dia tidak pernah belajar sama saya dan dia tidak pernah mau membaca saya. Oleh sebab itu walaupun umur sudah lewat,
tetap kita wajib belajar Al-Quran, walaupun bisanya hanya sekedar 3 huruf langsung ajal menjemput, tidak akan dituntut oleh Al-Quran. A, ba, ta, sa, ja, dan seterusnya sampai kita bisa membaca Al-Quran. Paling tidaklah kita duduk dalam pengajian seperti ini untuk mendalami makna, mendalami apa yang dimaksud, yang terkandung di dalam perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Walahum azanul la yasma'una bih, dikasih telinga nggak mau dengar. Maka orang yang tidak mau mendengar, tidak mau melihat, tidak mau memahami kitab Allah, ulaika kal an'am, dia itulah orang yang seperti binatang. Bukan sampai di situ saja, bal hum adall, bahkan lebih daripada binatang. Firman Allah. Gimana tidak? Kalau tikus mencuri, dia hanya makan padinya, kalau sudah kenyang pulang. Kalau manusia mencuri gabah, gimana caranya? Gak mau sekedar kenyang, dia bawa teruk. Bahkan kalau bisa dia bawa 5 truk. Kalau sudah nggak cukup dengan 5 truk, bahkan dia mencuri sampai puluhan truk. Kalau semangka atau tupai mencuri semangka, gimana caranya? Dia makan, habis kenyang kari. Manusia curi semangka, gimana caranya? Bawa kontainer. Seperti itu. Itulah sebabnya balhum adall. Maaf, kalau kita jalan-jalan malam, sorry Mas Rio itu, kalau kita jalan-jalan malam, kita lihat anjing tidur di jalan banyak, duduk pinggir jalan. Betinanya berapa? 1. Jantannya berapa? Banyak. Manusia ada yang begitu? Ada. Bahkan lebih daripada itu. Auzubillahi summa auzubillahi min dzalik. Nah, itulah sebabnya kita ini perlu, ketika kita sudah diajak untuk melakukan satu kebaikan, kita nggak pandang bulu, nggak pandang waktu, dan harus memaksa diri. Itulah sebabnya Allah di sini menggunakan fi'il amr, i'budu, sembah. Ini perintah. Jangan melakukan penyembahan kepada Allah itu terpaksa. Kadang-kadang kita ini belum ada yang sungguh-sungguh menyembah Allah itu. Ayo Pak, kita ngaji, ada motor. Nah. Ayo Pak, kita pelaku. Coba kalau kita, ayo Pak, kita bagi-bagi duit. Gak ada yang mau ketinggalan. Mesti berangkat semuanya. Nah, disitulah kelemahan kita. Itu ya, itulah. Di sini Allah menggunakan fi'il amr. Fi'il amr itu apa? Fi'il perintah, supaya manusia itu menyembah manusia itu tidak dengan keterpaksaan. Jadi datang ke sini, duduk. Yang tadinya merasa terpaksa duduk mengaji di sini, sekarang hilangkan rasa terpaksa itu supaya kita dapat manfaatnya. Kalau kita sudah berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan berikan kita ini jalan-jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita bertakwa, kuncinya takwa. Bagaimana mendalami tentang takwa ini? Dari hal kecil sampai dengan hal besar harus kita lewati. Maka kita bersyukur. Sekarang saya berikan satu analogi. Misalnya kita ini mau dibagikan tiket gratis untuk berlibur atau liburan ke Jakarta. Senangnya sekarang liburan itu yang banyak orang apa? Cuman berempat aja kira-kira. Kalau naik pesawat kira-kira senangnya yang gimana? Kalau saya senangnya naik pesawat itu yang sedikit penumpang. Karena apa? Porsinya leluasa.
Saya pernah pulang dari Jakarta kemarin, betul-betul sekali seumur hidup saya pakai Citylink. Sendiri. Subhanallah, luar biasa itu. Jadi kejadiannya begitu. Mudah-mudahan Mas Fikri Jakarta nonton ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Jadi Mas Fikri bilang, Pak Ustadz besok berangkat, tiketnya jam 9 pagi, mulai dari Halim Perdana Kusuma, pesawatnya Citylink. Gak apa-apa ya Ustadz? Oh gak apa-apa, saya berangkat. Alhamdulillah begitu berangkat, begitu sampai di bandara langsung naik pesawat. Saya bingung, loh, nah penumpangnya ini, saya bilang gitu, sana satu, sana satu, sana satu, sana satu, saya cuman berempat. Padahal tadi malam saya bilang sama Mas Fikri, Mas Fik, aku pengen sekali naik pesawat, itu gimana rasanya pesawat yang sedikit penumpangnya. Allah kabulkan. Saya pakai Citylink dari Jakarta, hanya berempat penumpangnya. Sampai pramugarinya itu enggan kasih kode apa, gambar tiup segala macam, sekedar aja. Tapi karena disiplin tetap memberikan kita cara memakai pelampung dan lain sebagainya. Itu pesawat. Nah, saya memberikan analogi ini. Kita duduk dalam majelis ini pesawat. Kita sedang diangkat derajat kita oleh Allah. Tanya, gelisah apa tenang? Pamit gimana? Gelisah apa tenang? Yakin ini gak buat-buat? Ternyata kalau kita ngaji banyak orang turun malaikat, semakin banyak teman kita duduk dalam majelis pengajian, semakin banyak turun dan semakin besar ampunan. Sedikit banyak teman kita mengaji, cuman tempat untungnya kalau kita duduk sedikit ini berarti kita ini orang-orang yang spesial kan. Allah eksklusif ini pesawat kita ini, mau naik langit loh ini nama kita ini. Jadi enggak antri-antri dulu. Kalau jamaahnya ribuan nanti dihitung, pertama itu akan ditanya itu lama antrinya pokoknya. Tapi kalau kita cuma berlima begini, Masya Allah, langsung nama kita itu seret, cepat, dan daftarnya juga cepat, antriannya enggak lama untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Oleh sebab itu jangan berkecil hati. Bahkan saya sama Mas D juga tetap ngaji di sini. Walaupun kita berdua, laju terus kita ngaji karena kita sedang membaca kitabullah. Kita sedang belajar, yaitu untuk yakin tentang rahmatnya Allah itu pasti akan turun. Jangan berkecil hati. Karena salah satu obat hati itu adalah maca Quran sak maknanya, membaca Al-Quran dengan maknanya. Dan alhamdulillah sekarang ini kita sedang mengobati hati kita. Kalau hati terobati, pasti pikiran juga akan terobati. Kalau hati sembuh, pikiran sembuh, fisik kita juga akan diberikan kesehatan oleh Allah. Dan bahkan masalah-masalah kita di luar rumah, dalam rumah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin apa yakin? Iya. Mas Rio tadi kan ada katanya, kalau ada orang bertanya, yakin apa enggak yakin? Ini apa namanya Mas Rio? Sekarang saya tanya sama Mas Rio. Kalau yakin Pasti. Gimana persamaannya? Sama-sama. Ya, yakin apa enggak yakin? Itu perbedaan dalam bahasa, dalam kalimat. Tapi ada persamaannya di mana? Yaitu sama-sama belum kerja. Oleh sebab itu kita harus yakin
Yakin apa enggak yakin? Bang Khatib yakin. Sama-sama belum terjadi ya wis. Ya berangkat saja, yakin aja. Kita harus yakin. Maka di sini firman Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kamu dalam keadaan ragu, di dalam diri kami itu ada keraguan, mimma nazzalna dengan apa yang telah kami turunkan ala abdina kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi surah. Coba buatkan satu ayat, satu surat. Bisa enggak membuat satu surat Al-Quran? Jangankan satu surat, satu ayat saja enggak bisa. Enggak ada yang bisa menandingi kata-kata dari Al-Quran ini. Sastranya Al-Quran itu enggak ada yang bisa menandingi, karena adalah sastra dari langit yang turunkan kita, sastra dari Lauhil Mahfuz yang Allah turunkan kepada kita, yaitu kalamullah. Maka di sini wada'u syuhada'akum, panggil saksi kamu yang akan menyaksikan tentang kehebatan kamu jika kamu bisa membuat ayat-ayat atau membuat surah Al-Quran min dunillah, selain daripada Allah. Tidak ada yang bisa. In kuntum shadiqin, jika kamu memang benar. Satu ayat lagi, fa illam taf'alu, dan kalau kamu nggak bisa membuat surah atau ayat Al-Quran, walan taf'alu, dan kamu memang nggak bisa. Sudah dibilang kalau kamu nggak bisa, dibalas lagi, memang kamu tidak akan pernah bisa. Walan takunna, takutlah wahai manusia kamu pada api neraka. Allati waquduhan nas, yang bahan bakarnya manusia. Wal hijarah, dan batu. Uiddat lil kafirin, yang dijanjikan kepada orang-orang yang kafir. Bagi penutup, apa yang disebut dengan orang yang kafir? Orang yang tahu tentang kebenaran tetapi dia menyembunyikan kebenaran itu sendiri, itulah orang yang kafir. ATP-nya apa? Islam. Apakah dia kafir? Bisa jadi dia akan kafir ketika dia tahu tentang kebenaran Islam, tapi justru dia menyembunyikan kebenaran Islam. Bukan hanya menyembunyikan saja, dia tahu tentang perintah sholat, tapi dia mengatakan saya sudah sholat, padahal dia belum sholat. Dia mengatakan saya ini, hati saya tetap sholat kepada Allah, padahal syariatnya tidak dia kerjakan. Inilah ciri-ciri orang yang kafir. Oleh sebab itu, kesimpulan kita, mari kita menjadi hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan diri kita ini dekat kepada Allah sementara syariat kita tinggalkan, maka itu kita mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan kita mengalahkan iblis dan Fir'aun. Kalau iblis dan Fir'aun sudah punya level masing-masing, kita ini sudah kiri, miskin, bodoh lagi, terus kita ini tidak mau menyembah, mau dijadikan kelas yang mana kira-kira? Dan yang terakhir, mari kita tampakkan keislaman kita ini, yaitu dengan kita senantiasa menjadikan hamba-hamba, menjadikan diri kita ini sebagai hamba-hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah ikut dalam majelis kami, yaitu VTHCL Project, New VTHCL Project. Mudah-mudahan dalam acara pengajian kita ini senantiasa membawa keberkahan buat semua. Dan kita doakan buat penonton yang ada dimanapun Anda berada, mudah-mudahan yang mengikuti pengajian kami ini besok pagi memudahkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat Anda disampaikan kepada Allah. Mudah-mudahan kesulitan kita semua diberikan kemudahan untuk keluar dari kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi dan diberkahi ampun yang kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.